Ini adalah di channel untuk cerita kesedihan, sharing kebahagiaan, dan berbagi pengalaman. Sebelum mulai, Di mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir ke sini. Pencet lonceng, klik like, dan sebarin di channel ini. Semoga kalian suka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di channel dimanapun kalian berada. Diharapin kalian sehat dan selalu bahagia di sana ya, di kala pandemi yang saat ini. Pokoknya sehat dan kebahagiaan itu nomor satu pastinya, supaya kalian tetap bisa ngikutin sharing-sharing tips dan trik yang bakal di-share sesaat lagi. Nah, jadi kali ini pembahasan bakalan tentang sesuatu yang berhubungan dengan yang sedang terjadi sekarang ya, karena ini kan bulan Juni. Ini udah bulan Juni, biasanya bulan Juni itu udah bulan-bulannya anak-anak kuliah wisuda. Mungkin ada ya beberapa universitas yang gelombang satunya itu bulan Mei atau bulan Juni. Nah, nanti bakalan ada lagi gelombang kedua sekitar bulan Agustus. Nah, ini berkaitan banget buat teman-teman di channel dimanapun berada, karena habis ini kita bakal mengupas tuntas tips dan trik lolos atau lancar wawancara kerja. Jadi buat kalian yang udah mau lulus, terus udah siap-siap mau ngelakuin wawancara kerja, atau bahkan udah dapet panggilan untuk wawancara kerja, jangan lupa banget, jangan kemana-mana, tetap di channel ya. Dan langsung aja ya ke tips wawancara lamaran kerja nomor 1. Nomor 1 itu yang pasti tentang penampilan, karena kesan pertama itu berasal dari penampilan. Oh ya, buat kalian mahasiswa yang cowok nih ya, ingat lamaran kerja itu adalah melamar di sebuah kerjaan ya. Jadi beda banget sama yang namanya lamaran calon kamu. Kalau lamaran calon kamu itu kalau misalkan orang tuanya ilfil, kamu sih masih dapat backup ya sama pasangan kamu. Tapi kalau wawancara kerja nggak ada deh yang namanya backup, kecuali kalau kamu punya orang dalam. Jadi yang pasti penampilan dan kesan pertama dalam wawancara kerja itu adalah poin 1 yang harus kalian pikirin. Terus apa aja yang harus kalian persiapkan? Pastiin kalau kalian itu bajunya rapi. Terus habis itu jangan lupa disetrika juga ya. Terus jangan lupa pakai parfum, semprot-semprot, tapi jangan over karena nanti bisa bikin mabok orang. Nah, ini 3 hal penting yang harus kalian bawa. 1, sisir, ini bisa buat cewek ataupun cowok. Ini penting banget, siapa tahu kalian habis buka helm atau apapun, jadi harus sisiran lagi. Terus ini hal penting, tapi kalau misalkan hilang, aduh ada harganya. Hal penting, tapi kalau misalkan butuh, kalian butuh banget. Itu jarum pentul, apalagi buat kalian yang berhijab, sama peniti atau ikat rambut. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa agak gerah pas segala macam, kalian udah siap untuk mengikat. Terus jangan lupa nih yang namanya bawa permen kemana-mana, karena bisa membuat kalian relax dan nanti bisa membuat kalian lebih nyaman untuk berbicara di depan pewawancara kalian. Nah, poin kedua yang harus kalian ingat pas kalian wawancara kerja itu adalah 3S. Apa? Yaitu S yang pertama adalah senyum, S yang kedua adalah salam, dan S yang ketiga adalah sapa. Jangan sampai kalian kebalik ya, karena kan aneh banget kalian belum apa-apa terus langsung disapa gitu yang ngewawancarain kalian. Iya kalau dia moodnya lagi bagus, kalau lagi moodnya yang nggak baik gitu kan kayak ih ngapain nih orang kayak gitu. Jadi pertama jangan lupa kalau kalian datang ke tempat wawancara kerja kalian, pertama adalah harus senyum. Terus kalau senyum jangan lupa harus ada tatapan mata, karena kalau cuma senyum-senyum sendiri ya kalian tau lah ya itu mengarah kemana kalau senyum-senyum sendiri kitanya. Nah terus yang kedua adalah salam, terus habis itu ketiga kita sapa. Boleh untuk yang saat ini karena kita lagi pandemi segala macam, hal-hal yang kayak gimana Pak, sehat semua gitu tuh udah hal yang wajar, dan mungkin bisa nanti akhirnya pas berwawancara itu bisa lebih personal gitu. Nah kalau poin 1 dan kedua tadi kayaknya agak-agak standar, ini nomor 3, 4, dan 5 ini harus kalian perhatiin benar-benar, karena ini benar-benar nggak banyak orang yang tahu. Yang nomor 3 apa? Jadi di channel udah merangkum dari berbagai sumber
orang-orang yang sering berwawancara, terus dari orang-orang yang ahli di bidang psikologi gitu. Mereka bilang bahwa kalau berwawancara itu bukan untuk mengetes tentang keahlian kalian, tapi akan lebih mengetes tentang kepribadian kalian. Nah, biasanya kalian bakal ditanyain tentang keahlian kan, tapi jangan sampai kalian itu keahlian yang akhirnya menunjukkan kalian itu tinggi hati. Jadi kalian boleh pede, tapi jangan sombong atau jangan terlalu kelihatan sok-sokan gitu. Karena di sini akan mengetes kepribadian kalian. Nah, dalam menjawab pertanyaan keahlian itu, kunci utamanya adalah keahlian yang kalian jelaskan hanya keahlian yang berkaitan dengan job desk dan syarat yang lagi kalian apply. Jadi jangan misalkan kalian itu apply di bagian kasir, terus kalian menceritakan malah keahlian kalian di dalam menghitung stok misalkan, atau keahlian kalian dalam menggunakan misalkan sebuah mesin tertentu yang nggak ada berhubungannya dengan bagian kasir. Jadi kalau misalkan kalian diwawancarai dan terus ditanyain tentang keahlian, jawab aja semua yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian apply. Terus buat tambahannya lagi, jangan lupa kalian harus tahu itu tuh company bekerja di bidang apa, company itu membutuhkan apa. Terus kalau misalkan dia bergerak di bidang retail atau di bidang B2B atau kemana, jadi tipe seperti apa klien-kliennya itu yang harus kalian ketahui secara detail. Jadi jangan sampai kalian masih kayak mengawang-awang ini tuh aku bakal kerja apa dan bakal ditanyain apa. Nah, itu poin nomor 3 kalau kalian ditanyain tentang keahlian kalian. Nah, selanjutnya biasanya kalian bakal ditanyain apa kelebihan kalian dan kekurangan kalian. Nah, di sini nih yang kadang-kadang suka agak tricky. Karena kalau kalian bakal jawab tentang kekurangan kalian, ya otomatis pewawancara bakal, ih gila ya nih anak mah nggak ada ininya banget, nggak ada kualitasnya banget gitu. Padahal kalau misalkan kalian terlalu menjawab kelebihan kalian, itu tuh pasti dianggap ya elah ini mah menyombongkan diri atau gimana. Jadi biasanya kalau dari tim di channel mengumpul tentang info-info, biasanya kalau misalkan kalian mau keterima, kelebihan kalian itu adalah pertama, kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang problem solving. Kalian bisa menceritakan ke si pewawancara bahwa dalam dunia kerjaan itu selalu ada masalah, dan kalian mempunyai sebuah pemikiran yang bagus-bagus untuk problem solving. Nah, itu bisa kalian kasih contoh, misalkan dulu itu di pekerjaan yang telah lalu kita suka punya masalah seperti ini dan saya selalu muncul dengan ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau kalau misalkan kalian belum punya pengalaman kerja, kalian bisa misalkan dulu waktu berorganisasi saya itu paling suka menyelesaikan sebuah masalah yang muncul, walaupun itu secara teknis atau secara ide atau secara segala macam. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu adalah problem solver, karena itu yang sebenarnya bakal dicari sama sebuah company. Biasanya yang dicari sama company atau perusahaan-perusahaan itu ada nih 3 poin tambahan. 1, kalian harus bisa inisiatif. Tadi kan nomor 1-nya problem solver ya, problem solving, dimana kemampuan kalian untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua itu adalah kalian harus inisiatif. Inisiatif itu artinya adalah kalian bisa mengembangkan sesuatu tanpa ditunggu oleh perintah dari atasan kalian. Jadi kalian bisa berinisiatif demi kebaikan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pekerja keras. Ini agak klise, tapi kalau misalkan kalian bisa menunjukkan bahwa kalian pekerja keras, itu akan menjadi poin tersendiri buat kalian. Dan yang ketiga adalah bisa bersosialisasi dengan orang sekitar. Sebenarnya kadang-kadang mereka cuma pengen melihat pas saat wawancara
kalian itu bisa bekerja sama, bagaimana cara kalian berkomunikasi, apakah kalian mudian misalkan, ataukah kalian enak diajak ngobrol sama teman-temannya, atau kalian sebenarnya nggak asik, padahal baru kesan pertama aja udah nggak asik gitu secara personal atau hubungan sosialnya. Tapi notes tentang tentang sosial hidup atau tentang bagaimana kalian berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain itu juga tergantung sama pekerjaannya, karena ada beberapa pekerjaan yang memang sangat spesifik membutuhkan keahlian tertentu. Misalkan kalau dia ahli mesin atau apa yang mungkin tidak terlalu bersentuhan atau berinteraksi dengan orang lain. Tapi mau kalian ahli mesin atau ahli bom sekalipun, pasti suatu saat kalian akan berhubungan sama orang lain karena kalian bekerja di sebuah perusahaan. Makanya itu kenapa pasti si pewawancara bakal melihat dari bagaimana cara kita berinteraksi terhadap atasan, terhadap sesama, ataupun terhadap bawahan kalian. Itu penting banget. Nah, ada lagi nih yang poin kelima nih ya, terakhir. Ini adalah poin menjebak yang biasanya bakal menentukan kamu terpilih dibanding yang lain apa enggak. Biasanya mereka bakal tanya, kenapa perusahaan ini harus milih kamu? Nah, itu tuh biasanya pertanyaan yang kalian bakal, iya ya, kenapa harus aku yang diterima dibanding 1.500 pelamar yang lainnya? Itu juga, aku juga agak bingung sih sebenarnya apa yang harus dijawab ya. Cuman dari pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman dan berbagai sumber info yang di channel dapat, itu intinya kalian harus kuat dalam ngeles atau dalam memberikan penjelasan bahwa kalian adalah orang yang mau belajar dan mau menguasai banyak hal. Dan balik lagi, kalian adalah orang yang bisa berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, terus tidak gampang tersinggung atau gampang kemudian. Nah, untuk poin yang pertama, kenapa dibilang kalau kalian harus suka ngeles atau memberikan cerita yang menunjukkan bahwa kalian itu bisa dan mau bersungguh-sungguh untuk belajar hal yang baru dan hal yang apapun. Karena sebenarnya basicnya sebuah perusahaan itu tuh bakal nerima orang itu secara kosong, secara gelas kosong. Karena nantinya kalian tuh pasti akan pelatihan, kalian pasti akan mengikuti bagaimana culture di perusahaan tersebut, bagaimana cara kerjanya, bagaimana SOP-nya, job desk-nya itu apa aja, bagaimana cara komunikasinya. Jadi tunjukkan atau cerita atau ya basa-basi dikit lah bahwa kalian itu bisa untuk menjadi gelas kosong apapun kondisinya. Mau kalian semakin jabatannya makin tinggi, mau kalian punya keahlian yang menambah, tapi kalian selalu bisa mengosongkan gelas kalian itu. Jadi mau diisi apa aja oleh company, itu tuh kalian bisa beradaptasi dan bisa menguasai hal-hal yang harus kalian kuasai. Nah, buat kalian ini ada tambahan tips dari di channel ya yang penting banget, apalagi buat kalian-kalian yang mungkin pengalaman wawancara kerjanya ini adalah bukan wawancara kerja yang pertama kali, atau bisa dibilang kalian udah pernah di perusahaan satu terus ke wawancara kerja yang ke perusahaan yang lain gitu. Karena kalau kalian terlalu quote unquote sombong kalau kalian udah pernah kerja di sini, itu tuh sebenarnya si pewawancara akan mempertanyakan kenapa kalian berhenti dan kenapa kalian mudah banget pindah ke perusahaan satu ke perusahaan lain. Ini tricky banget ya pertanyaan, mengapa kalian berhenti dari perusahaan kalian sebelumnya gitu. Nah, di channel punya tips and trick untuk menghadapi trik ini, yaitu pertama, kalian jangan pernah fokus ke masalah personal. Misalkan, abis soalnya bosnya itu galak, atau nah itu tuh jangan. Pokoknya jangan masalah personal dan jangan masalah subjektif. Atau misalkan, aduh teman-teman sekerjanya sombong, atau misalkan temennya aku nggak disukain teman-teman. Itu tuh menunjukkan kalau kalian itu tidak profesional. Kalau misalkan ada hal-hal subjektivitas yang membuat kalian berhenti. Terus yang kedua, juga jangan karena ada konflik. Misalkan habis dilabrak istrinya bos saya misalkan, atau gimana ya, ini intermezzo aja. Jadi jangan sampai konflik-konflik seperti itu, apalagi konflik-konflik yang tidak profesional.
Nah, paling gampang atau paling mudah atau jawaban yang paling bisa diterima adalah kalian pengen mencari sebuah tempat untuk berkembang lebih jauh lagi sesuai minat, bakat, dan passion kalian. Dan itu yang kalian cari di perusahaan ini yang sekiranya ini cocok. Jadi bener-bener minat bakat kalian itu ada di situ dan kalian bisa jadi incun banget kalau misalkan kalian ada di perusahaan. Oke deh teman-teman di channel, nanti kita berjumpa lagi di tips and trik selanjutnya, karena untuk pembahasan tentang tips and trik wawancara kerja ini akan disekiankan dulu di sekarang ini ya. Jadi kalian jangan lupa banget untuk selalu tonton di channel, karena kita bakal sharing sesuatu yang pastinya penting untuk kehidupan teman-teman di channel semua. Oke deh, dadah!